bahkan 21% anak SMA pernah aborsi. Ini survei lembaga resmi yang dipimpin oleh KSETO itu, Lembaga Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Hasilnya itu 2007 dan sekarang 2016. Tak tahu kita baru. Kalau sudah lagi hasilnya lebih rendah atau lebih tinggi. Ya, dan Purwokerto termasuk yang disuruh. Tapi tenang, bukan termasuk yang tertinggi di Indonesia. Yang tertinggi di Indonesia itu yang paling dulu itu ada di sebuah kota, kotanya namanya M, di sebuah pulau, pulaunya namanya S. Ya, kota M itu berada di ujung Indonesia di atas, dekat negara lain yang namanya F. Ya, kotanya M di pulau S, di dekat negara lain namanya F. Oh, sudah saya singkat-singkat dengan dikerahkan, ya. Ada yang bilang Manado, udah jangan gitu, udah bersingkat ya. Malah terakhir, ya. Kalau di Jawa yang paling tinggi, Bapak Ibu mohon maaf, itu ada di kota B di provinsi JB. Tidak usah dikeraskan, ya. Udah tak singkat ya. Purwokerto, tak tahu saya. Tapi gini, maka ini akibat dari orang tua yang tidak peduli, orang tua yang tidak menanamkan prinsip-prinsip hidup yang benar kepada anak-anak. Lalai. Tambah sedikit, cinta adalah pengorbanan. Bohong besar. Bapak Ibu mengatakan menyayangi, mencintai anak-anaknya, kalau pengorbanan waktunya tidak ada, pengorbanan macam-macam uang dan sebagainya. Bapak Ibu, banyak tenaga, harta, waktu, bahkan mungkin kesenangan-kesenangan kita usik. Film yang paling kita sukai di TV kita tidak nonton, kenapa? Tidak bagus banget. Aku lebih baik nonton. Ya saya sih tetangga pada cerita tentang itu aku nggak paham, ya nggak apa-apa lah. Karena apa? Karena aku sayang pada anak-anak, begitu kan? Iya. Korbankan kesenangan kita. Itu apa? Anak kita. Nah, turut berkorban untuk impian anak. Bagaimana dengan Anda? Coba kita lihat. Ini ayah yang berkorban untuk anaknya. Seorang ayah dengan anak yang sama, hampir sama dengan Fajar. Dia punya anak yang cacat, tapi dia punya impian. Anak itu pengen ikut lomba triathlon, lomba terberat di dunia. Dia beruntung punya ayah yang begitu menyayangi. Sang ayah menyiapkan diri berhari-hari, bertahun-tahun bahkan menyiapkan fisiknya untuk lomba yang berat itu. Suatu hari sang ayah berangkat dari desa membawa sang anak untuk lomba yang sangat tidak oleh sang putra. Ayah itu lebih tepat disebut kakek karena berusia 67 tahun sekarang. Anaknya berusia 37 tahun. Lomba pertama berenang di laut lebar sejauh 2,5 kilometer. Sang ayah berenang, di belakangnya dia menyeret anaknya menggunakan perahu karet demi membahagiakan sang putra. Ayah yang berusia 67 tahun ini berkorban, berlatih bertahun-tahun agar mampu mewujudkan impian sang putra. Alangkah hebatnya ayah yang satu ini. Usianya sudah 67 tahun sekarang. Setelah itu dia angkat sang anak dan tidak boleh dibantu. Begitulah peraturan lomba. Setelah berenang 2,5 kilometer, ini lomba kedua adalah bersepeda. Dia sudah siapkan sepeda khusus untuk dinaiki berdua, di mana sang putra akan jadi salah satu peserta lomba ini. Semua orang harus berpikir, ayah yang luar biasa ini akan memulai lomba yang kedua. Sepeda khusus disiapkan. Ayahmu menyayangi
berbeda itu sejauh 200 km dengan sang putra berada di depan sampai Bapak Ibu sampai 200 km sangat jauh. Lihat 200 km sang putra begitu bahagia. Sang ayah dengan susah payah tenaga seorang berusia 67 tahun begitu sampai di finish malam hari. Ini lomba yang ketiga terakhir maraton sejauh 42 km. Berat lihat sang ayah dengan sisa-sisa tenaga dia dorong dan kebetulan jalannya juga naik. Pengorbanan sang ayah untuk membahagiakan sang anak yang ingin memiliki impian mengikuti lomba triathlon ini. Masih kita ingat dia harus berenang 2,5 km, bersepeda 200 km, dan yang terakhir dia harus berlari sejauh 42 km mendorong anak. Setelah masuk finish, dia finish paling belakang dari dan berjam-jam setelah yang paling belakang yang lain sudah dari kaki. Tapi para penonton mengelulungkan ayah yang luar biasa ini, sebuah pengorbanan yang besar untuk impian anaknya. Lihat betapa bahagia sang putra. Anak yang sangat disayangi. Sang ayah menunjukkan bahwa dia seorang ayah sejati. Apakah Bapak Ibu bersedia berkorban untuk putra-putri Bapak Ibu? Berkorban yang sangat besar untuk cinta Bapak Ibu kepada sang putra. Baiti Janati. Mohon maaf Bapak Ibu, materinya masih agak panjang sebetulnya, tetapi karena waktu dua Sambung. makanya kita sambung dulu. Saya sudah kelebihan waktu 20 menit. Baiklah, kelebihan waktu yang 20 menit saya wakafkan Bapak Ibu, dan saya kembalikan ya 3 jam. Baik, saya kembalikan kepada pihak yang berwajib. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehingga saya sampai harus merapat waktu kesempatan tanya jawab. Jadi waktunya sudah tidak ada lagi tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia, apa masih diberi kesempatan untuk tanya jawab? Masih. Karena saya juga wajib. Baik Bapak Ibu, tidak berkepanjangan karena memang sudah benar apa yang beliau sampaikan melebihi 20 menit. Saya berikan 3 pertanyaan dan pertanyaannya cuma satu, singkat. Bapak dari kelompok 1, sini 1, sini 1. Oke, panitia bisa dibantu untuk tanya jawab. Oke. Mana tadi? Ya, jilbab abu-abu sebelah sana ada? Enggak ada, ya sudah. Oke, saya berikan kepada Bunda. Bapak ada? Mas? Enggak ada? Oh, ya sudah. Berarti cuma 2. Silakan. Oke, saya berikan kesempatan 3. Maaf, belakang panjenengan sudah silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh berdiri? Iya, saya Rika. Saya kebetulan bukan salah satu grup wali murid di sini. Saya ada teman gitu yang ada di sini dan berwakaf kepada ayah bunda yang kemudian berkesempatan untuk mengemban amanah yang begitu besar gitu kan. Kami yang mungkin belum laku kata-kata gitu kan, maksudnya emang belum bisa merasakan praktek yang membuahkan pahala begitu banyak dengan pendidik anak itu. Satu hal yang saya sering rasakan dan saya sering melihat para ibu
dan cara ampuh membuat suami atau ayah itu bekerja sama untuk mendidik anak. Karena suami itu merasa bahwa ibu, kalau ibu yang udah seminar pada ini, kayak ibu yang tahu paham gimana mendidik anak, ibu yang harus dididik. Dan ketika seorang ibu sudah ingin menerapkan dan apa yang kemudian dipraktekkan dari seminar parenting, ayah itu sulit untuk bekerja sama. Okay. Ya ayah, ya seperti itu. Mama siapa tadi? Ya. Mama? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Mbak Dia ya, dalam statusnya dikampanyekan. Yang kedua silakan, mikrofonnya bisa dibantu. Oh ya udah, yang dekat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rina dari Purbalingga. Kebetulan saya hadir bersama suami dan kedua anak saya. Saya mau tanya, kita kan sebagai orang tua punya harapan terhadap anak ya. Tapi bagaimana cara pendekatan saya sebagai ibu dan suami ini sebagai ayah, jika harapan kita terhadap anak itu berbeda dengan cita-cita anak. Kita maunya ke sana tapi anak punya rumah sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Rina bersama suami dan anaknya hadir, dan yang ketiga silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Dengan Bunda siapa? sama saya pertanyaan saya Pujiati. Pertanyaan saya, bagaimana cara mendidik anak sekiranya antara suami istri itu bisa menyatu di saat seorang istri itu keras, di saat suami itu lemah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tiga. Ustaz Zainal, saya coba ulang. Yang pertama, bagaimana supaya ada sinergi antara suami istri dalam mendidik anak, gitu ya. Dan ini agak selaras dengan yang nomor 3 dari Ibu Pujiati, kalau nggak salah namanya. Tapi lebih spesifik, ketika suami itu lemah dan istri itu kemauannya ataupun sifatnya keras, gitu ya. Sinerginya bagaimana? Dan di tengah tadi pertanyaan dari Bunda Rina, cara pendekatan ketika cita-cita anak, kemauan anak berbeda dengan orang tua. Terima kasih. Jadi pertama, semua itu harus dengan ilmu, ya Bu ya. Mbak siapa yang tidak lupa? Mbak Dia, semoga Allah segera mempertemukan dengan jodohnya. Ya, mungkin malam depan ini keluar dari sini tidak ada namanya. Oke? Bisa lihat di daftar peserta. Pertama, semua itu dengan ilmu. Ya, semua dengan ilmu. Di mana dalam mendidik anak itu sebetulnya memang ada sinergi, tetapi juga ada pembagian. Ayah harus banyak memerankan peran keayahan. Peran keayahan, di mana mengajari anak untuk pandai mengambil keputusan. Biasanya dari ibu, kalau ibu itu karena lebih banyak dengan perasaan, lalu kadang mengambil keputusan itu cenderung agak lambat. Ayah harus mengajari anak hal-hal yang berhubungan dengan mengambil keputusan. Lalu ayah harus lebih banyak memerankan fungsi yang berkenaan dengan kewibawaan. Kalau sudah butuh kewibawaan, maka barangkali yang lebih tepat adalah ayah. Ketiga, ayah mengajari anak-anaknya berpikir rasional. Karena banyak hal, kalau kita berpikir terlalu emosional, maka seringkali masalah menjadi justru melebar, bukan menjadi selesai. Nah, ayah paling tidak belajar mengajarkan 3 fungsi utama keayahan. Ya, nah, lalu sang bunda memang lebih banyak menekankan pada fungsi-fungsi keibuan pasti, ya, yaitu kasih sayang, menyayangi. Lalu hal-hal yang berhubungan dengan detail. Biasanya seorang laki-laki ayah itu tidak terlalu kuat dengan yang namanya detail-detail pernik-pernik.
ya tidak kuat. Makanya kalau maaf kalau belanja saya itu maunya ya cepat gitu aja. Kalau tawar menawar hanya hal-hal 5 rupiah, 10 rupiah, gitu. Tapi ibu-ibu lebih memang dari saya begitu. Ya, lalu ibu-ibu dibutuhkan untuk hal-hal yang sifatnya ajib, membentuk sesuatu kebiasaan yang sifatnya ajib. Kenapa ibu lebih kuat berbicara dalam artian mengarahkan. Kalau bapak biasanya ngomongnya sedikit, kalau ibu bisa berbicara panjang, ya, mengingatkan seling, meskipun tidak usah dihitung. Ya, ini ibu sudah ngomong 432 kali. Itu namanya dihitung. Tapi ibu ngomong aja terus, ingatkan sholat, sudah waktunya sholat. Jam berapa sekarang? Yuk, mainannya dulu ya. Besok tuh dasarnya sholat loh nak, kok masih main? Kapan mau sholatnya? Ingatkan lagi, tidak usah dihitung. Ini sudah kali 400 kali. Ibu mengingatkan kamu tentang sholat sejak kamu lahir. Nggak usah. Ya, karena bapak mungkin tidak terlalu tahan dengan yang mungkin aja ibulah yang seperti itu. Nah, mohon maaf kalau itu sudah sifatnya itu memang fungsi keibuan, jangan meminta suami untuk berperan terlalu banyak, membantu sedikit oke, karena memang bukan jiwanya. Sebaliknya, ketika itu fungsi keayahan, ya kalau ini ada urusan lagi, kamu ajari anakmu supaya tidak ada urusan, ya ayah hampir, gitu. Diajari bagaimana cara berpikir, mengambil keputusan yang tepat, gitu kan? Nah, tinggal sinergi begitu, bukan semuanya dikeroyok bareng, bukan. Ya, matematika, nah belajar matematika sama ayah dan ibu, bapak ibunya keroyok matematika, malah debat sendiri. Sering terjadi, bukan begitu maksudnya. Ada pembagian juga, sehingga demikian bisa berjalan dengan baik. Ilmu, ya, dengan ilmu bagi bukan. Oke, memang saya cukup menyesalkan ya, seolah-olah mendidik anak itu semata-mata tugas ibu. Tidak juga, ya, enggak. Bapak juga punya tugas, meskipun porsinya tidak sama dengan ibu. Betapapun sang suami wajar kalau lebih banyak dari di luar rumah untuk mencari nafkah, karena itu kan tugas juga, betul kan? Itu amanah juga. Dia kalau dibebani ayah mencari nafkah, gimana kemudian juga harus mengampu yang detail-detail, cuci popok, kemudian macam-macam ya, makanannya, ya saya kira itu perlu dibahas juga. Oke, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, oh iya ibu ya, bu, bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat, harapan, cita-cita antara anak dengan orang tua? Bapak Ibu perlu Bapak tahu bahwa cita-cita anak-anak itu sangat tergantung dari inspirasi yang dimasukkan. Inspirasi yang dimasukkan. Kalau ibu suka memberikan inspirasi bacaan-bacaan, tontonan, macam-macam, lingkungan dunia itu ke arah ke satu titik, insya Allah cita-citanya tidak akan jauh-jauh amat dari situ. Ya bu ya, iya. Masalahnya kita sering memberikan anak-anak kita itu berbagai macam pilihan yang akhirnya pilihan itu termasuk yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, misalnya maaf, ibunya pengen anaknya itu menjadi seorang kolam besar, tapi anaknya tiap hari nonton di gadgetnya, di televisinya itu penyanyi hebat. Dia sangat mengidolakan Syahrini. Ya sudah, ulama besar sudah mau jadi penyanyi, ulama penyanyi. Kenapa? Inspirasi yang masuk ke dalam pikirannya. Maka tugas orang tua nggak bisa memaksakan kalau bapak ibu tidak memberikan inspirasi yang kaya tentang hal yang ingin bapak ibu inginkan. Paham bapak ibu? Ya. Jadi seorang anak akan mencita-citakan sesuai dengan inspirasi yang masuk di kepalanya. Maka bagi tugas orang tua, bagaimana caranya ibu memberikan inspirasi yang kaya, kuat, bahkan anak itu jadi kagum, anak itu begitu terinspirasi, insya Allah nanti impiannya tidak jauh-jauh dari itu. Ya bu ya,
Oke, karena waktunya pendek, saya jawabnya pendek-pendek gitu. Ya, to the point. Kemudian tentang wanita yang keras dan laki-laki yang lemah, suami yang lemah, gitu ya. Ya, bagaimana juga di Bapak Ibu, sebuah perjalanan mendidik anak itu juga merupakan sebuah karir. Saya ingatkan Bapak Ibu, mendidik anak itu juga sebuah karir, di mana suami harus belajar, istri juga harus belajar, terus menerus, never end. Sang suami harus belajar bagaimana caranya menjadi ayah yang semakin lama semakin efektif. Sang istri harus belajar bagaimana caranya menjadi seorang ibu yang efektif. Sebaliknya juga mereka belajar dari istri yang baik dan suami yang baik. Sepanjang itu mungkin tidak ada orang yang menikah dia langsung jadi suami yang hebat. Dia juga harus belajar. Dari istri yang hebat, ada yang ini begitu masuk jadi istri kan ternyata wah, karena pendidikan keluarga, karena hubungan macam-macam, ternyata aku ini lebih keras dari batu ya. Sepertinya kan suamiku yang agak keras, tapi istri suamiku malah sangat lemah itu. Suamiku malah lemah, agak terbalik. Jadi ayah yang keibuan dan ibu yang ke ayah. Banyak terjadi. Maka Bapak Ibu, satu, menurut pendapat saya yang perlu dilakukan adalah belajar. Belajar. Apa bisa belajar merubah watak? Orang Jawa mengatakan, ya watuk iso diobati, nek watak ora iso. Saya tidak sependapat. Karena dalam sejarah para sahabat Nabi, beliau bisa merubah watak. Umar bin Khattab sebelum menjadi sahabat Nabi, dia adalah laki-laki paling kasar di Mekah, kasar dan keras. Tetapi Nabi berisau, beliau mempunyai potensi sangat hebat. Makanya ketika suatu saat Nabi berdoa meminta salah satu dari dua umat yang sifatnya sama untuk masuk ke dalam kalangan kasar orangnya, tapi begitu masuk dalam Islam dan dalam bimbingan Rasulullah, kekasaran itu berubah menjadi keras dan berubah menjadi tegas. Artinya kasar. Dan ketika Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, yang tadinya keras berubah menjadi sangat lembut. Perubahan yang luar biasa. Dari kasar, keras, terus lembut. Itu kan kayak berbalik 180 derajat. Tapi Umar adalah seorang pembelajar. Hikmah-hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia ambil dan dia jadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Dia belajar bagaimana mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Bahkan kalau Bapak Ibu sering lihat membaca WA, Umar bin Khattab suatu saat pernah, maaf ya, nah ini perlu dirunut juga sumber-sumbernya. Pernah sahabat yang lain melihat Umar itu habis dibunyi-bunyikan istrinya. Ya udah ini terbaca juga bunyi-bunyikan. Tapi Umar diam. Lalu ketika ketemu dengan sahabat yang tadi lihat, Umar, kok tidak ketemu dengan Umar yang aku kenal? Aku lihat kamu dibunyi-bunyikan juga. Oleh itu, kenapa kamu diam saja? Ya, aku hanya bersabar karena aku mengingat betapa susah payahnya dia mendidik anak-anak. Betapa banyak waktunya yang harus terlampas untuk mendidik anak-anak. Jadi apalah artinya aku bersabar sebentar. Jasa istriku terlalu besar dalam membesarkan anak-anak. Oh, walaupun mereka dulu mungkin dia sudah tetas kayaknya. Tapi Umar yang balik sekarang, Umar yang mengubah diri, Umar yang belajar dari Rasulullah tentang kelembutan. Karena Rasul yang pernah berkata, kalau dalam diri seorang sudah kehilangan kelembutan, maka tidak ada kebaikan pada diri. Itu sabda Rasul. Kalau seseorang sudah kehilangan kelembutan, maka sudah tidak ada kebaikan pada diri. Umar belajar dari situ.
sehingga akhirnya Umar yang keras, Umar yang kasar, bahkan berubah menjadi Umar yang lemah lembut, dan bahkan Umar yang begitu terusik, begitu tersentuh hatinya melihat penderitaan rakyat yang tidak bisa makan. Dia angkat sendiri gandul ke rakyatnya yang tidak bisa makan. Tersentuh hati. Tapi apa kata Allah? Kalau Umar tidak bisa mempertanggungjawabkan, ada rakyat yang tidak bisa makan. Begitu hebat. Nah, saya percaya. Jadi berikan kesempatan. Hidup adalah kesempatan untuk belajar. Ibu yang keras belajar menemukan hatinya. Kalau dia tahu bahwa itu ternyata tidak membawa kebaikan di rumah, maka dia harus belajar menekan egonya dan belajar untuk mencintai dengan guru dengan lemah lembut. Ayah yang lemah harus belajar untuk jadi ayah yang kuat, ayah yang mampu mengambil keputusan, ayah yang mampu menjadi sandaran keluarga sebagai pahlawan keluarga. Dengan belajar dan semuanya sebuah keluarga sebagai komunitas belajar di atas cinta, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Lukmanani. Bapak Ibu hadirin bersaudara rahimakumullah, usai sudah tentunya penjelasan ataupun uraian dari seminar parenting ini, saya membuka karena melihat temanya menghias rumah tangga lebih kepada rumah tangga, kemudian menukik kepada parenting tentang pendidikan anak. Saya tidak menyimpulkan, namun mencoba beberapa poin penting untuk saya tekankan kembali, bahwa yang pertama, anak itu adalah amanah dari Allah, ya, titipan. Kata Khalil Gibran, dia ada padamu tapi bukan milikmu. Yang kedua, anak adalah rezeki, rizki Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka doa ketika Bapak Ibu berhubungan suami istri, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, rezeki. Maka seperti kisah Pak Amin Rais, saya pernah ketemu seorang bapak sudah paruh baya, menangis maksa anaknya untuk bisa diterima di sekolah karena katanya 15 tahun menikah baru dikaruniai dan mungkin itu satu-satunya. Subhanallah. Jangan pernah putus asa, mungkin Allah belum memberikan. Jangan protes, saya udah pakai teori A, teori B sampai Z, itu malah kalah sama anak muda. Kan kalau nggak sengaja jalan-jalan berarti ya ada. Ya, itulah anak sih. Kemudian bagaimana mendidik? Kalau doanya yang belum hafal, nanti minta sama Ustaz Angga ya. Ustaz Angga belum menikah tapi sudah ngapalin. Yang berikutnya, cinta adalah modal sangat mendasar untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak itu sendiri, bapak sendiri, gimana saya sebut. Ya. Di antara fungsi cinta itu adalah terimalah anak apa adanya, baik fisik maupun kecerdasan. Saya jadi ingat sebuah presentasi temuan para ahli pendidikan, ahli tumbuh kembang anak. Maka Bapak Ibu jangan pernah protes ketika anaknya diajarin kok tetap nggak paham. Ternyata kecerdasan anak faktor tertinggi 40-50% adalah keturunan. Bukan omong saya, Bunda. Temuan para ahli tumbuh kembang anak, kecerdasan itu 40-50% adalah keturunan. Yaitu keturunan Bapak Ibu cerdas kayak gitu. Kalau ibu merasa pintar, kok anaknya enggak, ya ibu nggak usah protes. Oh berarti bapak ini, nggak usah. Nanti pulang nggak usah pak, dalam ijazah dia nggak usah ya. Adapun faktor yang lain itu hanya sekedar tambahan, bukan tempat saya sebagai pembicara. Ya, faktor yang lain adalah nutrisi dan sekolah. Jadi terima anak apa adanya, tidak usah disesali. Saya jadi ingat kisah seorang anak dari Banjarnegara yang diberi nama oleh ibunya Ketun. Tahu? Anak yang kenapa diberi nama Ketun karena lahir tanpa kedua tangannya, tapi ternyata tumbuh dia susu menjadi anak yang membanggakan bagi orang tuanya. Inilah betul. Jangan pernah protes ketika anak belum bisa memberikan hal seperti yang kita harapkan. Mungkin jangan berharap hal seperti ini. Mungkin mandiri dulu. Tahu-tahu SMP SMA baru menuju. Siapa tahu tidak pernah tahu masa depan. Terima apa adanya, ambil tanggung jawab penuh. Jadi mendidik anak bukan hanya tanggung jawab ibu,
tapi juga tanggung jawab bapak. Ya, ada sinergi, walaupun bagaimana sinerginya seperti tadi. Jangan sampai, bahkan tadi sampelnya dua bapak semua ya. Tadi yang dicontohkan kan bapak semua itu. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, Imran, Luqman, Ibrahim, Nabi Yakub, semuanya itu yang dicontohkan lebih banyak bapak bagaimana mendidik anak. Bahkan saya sempat disentil oleh seorang pembicara, itu kasih ngurusin pendidikan, nyuci ibu, masak ibu gitu ya. Saya sempat disentil sama pembicara. Ternyata katanya tugas memasak itu sebenarnya tugas bapak, mencuci ngepel ini tugas suami, ngurus anak tugas suami. Katanya begitu Bu. Saya disindir benar. Setuju nggak? Tugas ibu cuma satu Pak, taat pada suami. Jadi kalau suaminya, Bu tolong masak, ya Pak, Bu tolong ngepel, ya. Tugas ibu cuma satu. Jadi semua itu tugas bapak, tugas ibu cuma taat sama suami. Mungkin itu sebagai sebuah rangkuman ataupun tambahan. Semoga ada manfaat bagi kita mendidik anak-anak kita masing-masing. Dan tentunya jangan lupa 3 lingkungan yang harus kita harus kita perbaiki dalam rangka mendidik anak. Kita harus lingkungan keluarga, betul-betul kita jadikan keluarga kita tadi baiti jannah. Kedua, sedapat mungkin kita ciptakan lingkungan masyarakat kita juga lingkungan yang mendukung pendidikan anak dengan cinta. Dan yang ketiga, ini juga faktor terbanyak anak adalah memilih sekolah yang tepat bagi pendidikan anak-anak kita. Baik, terima kasih atas segala atensinya, atas segala perhatian. Semoga memberikan keberkahan dalam perjalanan hidup kita mendidik anak-anak kita masing-masing. Kita akhiri dengan acara seminarnya ya, tapi secara keseluruhan dulu. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.